Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita hari ini saya memberikan judul adalah Allah berbicara melalui anaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah merasa yang namanya kebingungan atau kesulitan memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang ini? Kita mungkin semua pernah mengalami momen di mana kita bertanya-tanya, bagaimana Tuhan berbicara kepada kita? Tetapi hari ini, mari bersama kita renungkan bagaimana Allah berbicara kepada kita, yaitu melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, penulis di sini mengungkapkan bahwa di zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi dengan berbagai cara. Namun pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya, jadi perantara seperti itu. Dan ini adalah pesan yang sangat penting karena menunjukkan betapa besar kasih dan perhatian Allah kepada umatnya. Agar apa? Supaya apa pesan-pesan yang disampaikan Allah kepada Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus menyampaikan pesan terhadap kita sebagai umat Allah. Sehingga Allah dalam sejarah Israel berbicara kepada umatnya, yaitu melalui nabi-nabi. Dan nabi-nabi ini membawa pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka kembali kepada jalan yang benar dan memperingatkan mereka tentang dosa dan ketidaktaatan. Misalnya, Nabi Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan Nabi Yesaya memberikan nubuat tentang kedatangan Mesias. Namun di zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa pesan Allah yang paling penuh dan sempurna diberikan melalui Yesus. Dan Yesus adalah penjelmaan Allah yang hidup di antara kita, karena memberikan pengajaran langsung dan menunjukkan kasih Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Sehingga ayat 2 di sana menyatakan bahwa Yesus telah ditetapkan sebagai pewaris segala sesuatu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan keotoritasan dan kemuliaan Yesus sebagai anak Allah yang berhak menerima segala sesuatu yang ada. Melalui Yesus, Allah juga menciptakan alam semesta. Dan ini mengingatkan kita bahwa Yesus tidak hanya penting dalam keselamatan kita, tetapi juga dalam seluruh penciptaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah bersama kita merenungkan betapa besar kasih Allah yang telah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui pengajaran dan teladannya. Kita dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita dan berjalan dalam jalan yang benar, jalan menuju yang benar, sebagaimana Allah memerintahkan pesan Yesus Kristus, sehingga Yesus juga memberikan pesan terhadap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mencari suara Tuhan melalui firman-Nya dan membiarkan Yesus memimpin hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mencari suara firman Tuhan. Setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, mendengar firman yang disampaikan oleh pendeta. Karena itu mari kita rindu di sana untuk mendengar suara Tuhan, supaya hidup kita
hidup yang tertuju pada Alkitab, hidup yang berlandaskan oleh Alkitab, bukan berlandaskan oleh diri kita atau duniawi yang saat ini. Karena itu marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh mengikut Yesus, tidak dengan paksaan, tetapi dengan kerendahan hati kita mengikut Yesus 100% sempurna. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang patut kita ikuti dan patut kita percayai. Dan dia juga akan senantiasa memelihara hidup kita, bahkan menyertai hidup kita. Karena itu, mari, ayo, serahkan sepenuhnya hidup kita kepadanya. Biarlah Tuhan memimpin hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang boleh senantiasa menyapa setiap kami. Firman-Mu yang sangat singkat ini kiranya boleh mengubah hidup kami, untuk kami boleh semakin setia mengikut akan kebenaran firman Tuhan. Bukan mengikut diri sendiri, bukan mengikut duniawi, tetapi mengikut apa yang diperintahkan Tuhan terhadap kami sebagai umat-umat Allah yang percaya kepadamu. Ini doa kami, tuntun kami agar kami semakin setia, taat, dan percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.